Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kajian kali ini kita akan membuka satu bab baru. Ya. Dalam agama kita, yaitu bab tentang adab nikah. Ya. Mengingat pernikahan ini adalah ibadah, jadi tentunya ibadah ini sifatnya tauqifiyah, jadi harus ada dalil yang menyertainya dan berhenti jika tidak ada dalil. Ya. Dan Islam ini, agama kita ini agama yang kamil, sempurna, lengkap, yang mengatur segala perkara manusia, termasuk di dalamnya masalah adab dalam pernikahan. Adab di dalam pernikahan. Ya, tentunya kita sebagai ahlu sunnah, insyaallah ta'ala kita berusaha semaksimal mungkin mencocoki sunnah-sunnah yang ada dalam masalah pernikahan. Waalaikumsalam. Dan insyaallah ta'ala kitab yang kita pilih merupakan kitab yang insyaallah paling lengkap dari bab adab pernikahan, yaitu Al-Insyirah fi Adabin Nikah Abi Ishaq Al-Huwaini hafizahullah. Beliau menulis ini melengkapi kitab yang sudah ma'ruf, yaitu tentang nikah, Adabuz Zifaf, Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, tapi di kitab beliau cuma seputar masalah kurang lebihnya masalah perlaminan. Untuk itu muallif ini melengkapi. Bukan berarti Syekh Al-Albani memang tidak mampu, tapi Syekh memang mengkhususkan masalah pelaminan dalam kitab Adabuz Zifaf. Untuk itu muallif ini melengkapi dari bab ahwal dari masalah pernikahan, dari awalnya sampai akhirnya. Dan beliau berusaha mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dalam bab ini. Ya, bisa dikatakan hampir seluruh hadis tentang bab pernikahan beliau masukkan dalam kitab ini. Ya. Ya, kitab ini bisa dikonsumsi berbagai lapisan. Beliau sediakan bab yang untuk umum,
Juga beliau sediakan bab untuk yang lanjutan. Di sini bab apa? Takhrij hadis. Bagi yang semisal dengan beliau, katanya silahkan merujuk takhrij saya. Di situ barangkali ada yang apa? Sejalan dengan beliau dalam meneliti hadis, beliau sediakan juga takhrijnya di bawahnya kitab ini. Ya. Juga mengingat masalah pernikahan ini, banyak yang kawan-kawan kita, terutama kaum masyarakat yang menikah saja tanpa ada adabnya sama sekali dalam bab masalah dari awalnya, masalah nadhar, masalah sebelum nadhar, masalah prosesinya, masalah setelahnya dan lain-lainnya yang kita lihat jauh dari sunnah. Maka itu ya hendaklah kita, terutama yang belum menikah, ya, ini bekal menuju pelaminan. Ya. Agak lebih ditekankan yang belum menikah. Yang sudah menikah juga sunnah saja. Bukan sunnah maksudnya. Nah, kalau dia mau memulai mahliga yang baru, tentunya butuh ilmu. Juga kitab ini nasihat untuk wali. Bagi wali-wali yang mau menikahkan, di sini juga ada adabnya bagi walinya. Jadi insyaallah taala kitab ini menyeluruh untuk seluruh lapisan. Insyaallah taala. Baik, kita mulai membaca. Muallif memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan beliau memberi judul Az-Zawaju wa Imaratul Kaun. Az-Zawaj wa Imaratul Kaun. Pernikahan dan semaraknya dunia. Ya. Semarakkan dunia dengan pernikahan. Gitu. Nah, sebenarnya ini tujuan asasnya yang memperbanyak kaum dengan menikah, memperbanyak keturunan, akhirnya memperbanyak keturunan Islam, terutama keturunan dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Syekh memulai dengan membawakan Al-Quran di surah yang sudah ma'ruf dalam bab pernikahan, surah Ar-Rum. Qala Allah Ta'ala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Dan termasuk dari tanda-tandanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menciptakan untuk kalian dari diri-diri kalian azwaja. Ya. Pasangan-pasangan, atau istri-istri. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha, supaya kalian menjadi tenang di sisinya. Ini maknanya, ya, supaya jadi tenang di sisinya. Ya, kita lihat saja mereka yang belum menikah, ya, selalu bergejolak hatinya, otaknya bergejolak dan lain-lain. Ini menunjukkan dia tidak tenang. Makanya dengan menikah bisa menenangkan jiwa, Ya, bahkan dikatakan oleh Nabi SAW, miskinun man la zawjata lahu. Kasihan, miskin mereka yang tidak punya istri. Dikatakan miskin. Ya kita lihat seperti itu. Dia masak sendiri, makan sendiri, pergi sendiri, malam juga sendiri. Ya, ini tidak tenang jiwanya, syahwat juga tidak terkendali. Ya, seperti itu. Nah, makanya itu pernikahan ini litaskunu ilaiha, supaya engkau tenang di sisinya. Berarti ini tujuan pernikahan. Ya, keluar darinya adalah masalah main-main. Ya, menikah karena main-main dan lain-lain. Ya, ini tidak termasuk di dalamnya. Kemudian Allah mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Dan Allah menjadikan di antara kalian mawaddah, kasih sayang, kebahagiaan dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sungguh di dalamnya terdapat
itulah tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Ya. Dengan pernikahan akan menjadi ketenangan jiwa. Ya. Ya, nanti yang belum nikah belum bisa merasakan ini. Ketika antum goncang otaknya karena syahwat, pulang ke rumah 10 menit sudah tenang lagi. Ya, 15 menit sudah mulai tenang lagi. Antum akan khusyuk dalam belajar. Dalam ibadah. Seperti itu. Ya, 15 menit maksudnya hajat selesai, antum akan tenang kembali. Ini tujuan pernikahan. Kalau anda percaya, silakan coba. Kami alhamdulillah sudah merasakan. Kemudian Syekh mengatakan waz-zawaju lazimun likulli muslimin qadirin yakhshal anad. Maka menikah ini adalah wajib bagi setiap muslim qadir, yang mampu nanti ditentukan hadisnya, wa yakhshal anad, dia mampu untuk menikah. Ya, mampu menikah ini ukuran munafun nikah, isinya bisa menaungi istrinya nanti seperti naungan dia. Insyaallah taala ya, rumah mertua cukup mewakili, bisa di dalamnya. Jadi menaungi meskipun satu kamar saja, asal menaungi kita sudah salah satu syarat nikah sudah terpenuhi. Bisa memberi makan seperti yang kamu makan. Ya insyaallah kita cukuplah makan, ada makan sekedarnya. Memberi pakaian seperti apa yang kamu pakai. Ya, biasanya para akhwat sudah punya pakaian dari rumahnya. Jadi kita sudah gugur yang ini. Ya. Jadi insyaallah seperti itu. Ya. Qadir, mampu. Juga di dalamnya mampu syahwat. Ada syahwat di dalamnya. Misalnya, kalau tidak memiliki syahwat, ya berarti litaskunu ilaiha tidak terpenuhi. Tujuan litaskunu ilaiha tidak terpenuhi. Begitu. Jadi wajib bagi orang yang qadir wa yakhshal anad, dan dia takut untuk jatuh ke kejelekan, jatuh ke perbuatan dosa. Ini segerakan. Kalau dengan tidak menikah kita berbuat dosa, maka sudah wajib hukumnya. Lain lagi talabul ilm, menuntut ilmu yang tidak terganggu dengan nikah dan tidak sampai terjatuh ke perbuatan dosa, maka ini tidak diwajibkan untuk menikah. Tapi kalau tidak menikah, hatta talabul ilm bisa jatuh dalam perbuatan dosa, mungkin rutin dalam perbuatan dosa, ini maka wajib baginya untuk menikah. Ini yang Anda dapatkan istifadah dari Syekh ini. Kita tanya kepada seorang Syekh tentang mana wajibnya antara menuntut ilmu dan menikah. Ya, kata beliau, apakah dengan menuntut ilmu kamu terganggu dengan sampai berbuat dosa dengan tidak menikah? Ya, kalau jawabannya na'am, iya, maka wajib bagimu untuk menikah. Kalau dengan tidak mengganggu, seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Imam An-Nawawi, ya semua beliau ini tidak menikah, belum sempat menikah, karena saking sibuknya mutalaah kutub, menulis, beliau tidak terganggu sama sekali dengan pernikahan. Bahkan beliau selesaikan bab nikah dalam kitabnya, tapi beliau sendiri belum menikah. Ini tidak terganggu dengan pernikahannya, maka insya Allah yang seperti ini tidak masalah. Insya Allah tidak masalah. Ya, beliau tidak sendiri, beliau banyak murid-muridnya. Juga senantiasa malam dihidupkan dengan salat. Jadi subhanallah, yang seperti ini tidak mengganggu dengan tidak menikah. Ya, adapun yang bukan talabul ilm atau talabul ilm yang jarang-jarang saja, malamnya sering sendiri sehingga jatuh dalam perbuatan dosa, ya pikirannya kemana-mana, ini segerakan saja menikah. Ukuran mampunya itu tadi, munafun nikah ini bisa menaungi apa yang kalian bernaung di bawahnya, kemudian bisa memberi makan seperti yang kalian makan, bisa memberi pakaian apa yang kalian pakai.
Adapun masalah pekerjaan, kita lihat hadis sahabat Nabi SAW yang beliau Rasulullah nikahkan, sangat miskinnya sampai mahar saja tidak punya, ya kan? Sampai mahar tidak punya. Cari meskipun cincin dari besi, ya, artinya tidak dapat juga. Ini saking miskinnya, tapi tetap diperintahkan untuk menikah. Ya, 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 mahar ini yang bermanfaat. Kalau aku buat apa? Yang cincin, gitu. Nah, ada dibacakan ayat Al-Quran sebagai maharnya. Jadi maharnya Al-Quran, ayat Al-Quran. Nanti akan yughnihumullah, Allah akan memberi kalian kaya. Bukannya rezeki ini sudah ditulis dari A sampai Z-nya. Dari hadis ya, Ibnu Mas'ud, janin umur 120 hari dalam perut ibunya sudah ditulis rezekinya, bikati rizki wa ajalihi wasyaiqun sa'id. Ditulis ajalnya, semua rezekinya, bahkan surga nerakanya sudah ditulis. Ya. Dengan menikah ini tidak mengurangi rezeki kita. Bagi mereka yang belum punya pekerjaan, dengan menikah ini kita ini tidak mengurangi rezeki kita, karena pasangan kita ini sudah punya rezeki, sudah ditulis dari A sampai Z-nya. Jadi kita cuma hidup bareng saja, cuma hidup bareng. Jadi ini sudah punya rezeki masing-masing. Ya. Dipahami? Jadi jangan takut miskin ini menikah, jangan takut. Kalau tidak menikah berbuat dosa, malah siapa yang menjamin? Ya, apa bisa selamat dari neraka? Maka itu nikah saja, tidak masalah. Nikah saja. Mahar apa yang ya, cincin sekarang kan murah di pasaran, yang 1000-an, 5.000-an, cukup saya buat mahar itu. Rasulullah suruh mencari dia, sahabatnya cari cincin dari besi. Ya, cari di mana kalau cari di jalan-jalan dari itu seperti itu. Jadi jangan takut. Begitu pula yang mau lebih dari satu, mau poligami, jangan takut apa harta dan lain-lain. Sudah ada rezekinya masing-masing. Hatta walau kana misal arba'ah, langsung mereka sudah punya rezekinya. Makan insyaallah. Mereka sudah punya rezeki, antum tidak yakin? Mereka sudah ada rezeki dari A sampai Z-nya. Semua punya rezeki. Hatta meskipun tidak nikah sama antum, dia bisa makan. Dia ada rezekinya sudah tertulis. Sudah tertulis. Lengkap. Kalau terakhir mati sudah, kalau memang ini dicoba dihentikan, ya Allah memberikan seluruhnya sampai dia meninggal. Sudah ada jatahnya. Ya, cuman masalah ini masalah ucapan manusia di sekitar saja yang membuat kita syak tentang tauhid. Ini akidah ya kawan. Tauhid, mereka punya rezeki. Hidup bersama, insya Allah makan. Insya Allah makan. Dan masalah apa yang dimakan, nah ini jangan dibahas. Nah, kalau makan. Kalau apa yang dimakan, ini pembahasan yang lain. Tuh. Kemudian bila waman wajada ma yatazawwaju bi falyaf'al khasyata al-fitnah liqouli sallallahu alaihi wasallam ya ma'syar asy-syabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-faraj wa man lam yastati' fa-shawmu lahu bija. Ya, siapa mendapatkan sesuatu yang dia gunakan untuk menikah, maka kerjakan. Karena takut terjadi fitnah nantinya. Ya, fitnah syahwat dan lain-lain. Ya, ini sifatnya umum. Waman wajada ma, apa saja yang bekal untuk menikah. Meskipun uang, ya tidak sedikit kita jumpai para ikhwan kita, para tulabul ilm menikah punya uang 50.000, 100.000, 500.000 ini sudah banyak. Maharnya paling tidak 1.000, sisanya bikin pecel, walimah, secukupnya, cukup 200.000, 100.000. Syaratnya cuma walimah. Ya, seperti itu. Jadi masalah setelahnya, ya Allah yang beri rezeki. Minta saja pada Allah, ya Allah berikan rezeki, dikasih sama Allah, dikasih. Insyaallah taala. Kalaupun antum mati karena kelaparan, ya sudah berarti itu ya segitu sudah. Rezeki segitu. Ya. Jadi tawakal ya ikhwan.
Ini bab tauhid ini, dalam bab tauhid. Terjadi fitnah, maka Nabi SAW bersabda, ya ma'syarus syabab, wahai sekalian pemuda, man istata'a minkumul ba'a, barang siapa yang kalian mampu memiliki al-ba'ah. Al-ba'ah ini mampu, artinya termasuk dalamnya itu monoton nikah yang tadi 3 itu, falyatazawwaj, maka nikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena dengan menikah ini akan lebih menundukkan pandangan. Tidak mutlak ini, lebih menundukkan pandangan. Ini ibrah, meskipun sudah menikah masih bisa yang melihat sesuatu yang tidak baik. Maka dengan menikah ini, maka aghaddu, lebih menundukkan pandangan. Tidak bisa menundukkan pandangan, tidak, karena sebagiannya tidak mampu ya. Mungkin dengan 1 masih kurang, belum bisa menundukkan dengan 2. Barangkali bisa lebih menundukkan lagi. Begitu. Sudah cukuplah dengan apa yang di rumah. Ya cukup dengan apa yang di rumah. Jadi dia tidak butuh dengan yang lain. Percuma, kata Ibnu Qayyim, antum melihat perempuan bersaleh itu panah syaitan. Ya, antum dipanah oleh syaitan. Sudah dipanahkan syubhat masuk ke sini, syahwat, antum akan berpenyakit sudah. Berpenyakit. Jadi fungsinya ghadul basar ini biar syaitan tidak masuk ke jiwa kita, ke pikiran kita. Kalau antum sudah lihat perempuan yang seperti itu, sudah masuk keracunan ini ya. Mau kemana ini? Kalau sudah menikah tinggal pulang saja. Tinggal pulang. Kalau yang belum nikah mau kemana? Karena kacau pikirannya. Ya, panah syaitan. Ya, daripada antum lihat dinikmati juga tidak bisa, dipegang juga tidak bisa, kita mau kemana juga tidak bisa, mending tidak usah lihat. Ya, ini salah satu pepatahnya orang kafir ini, satu wanita pesoleh ini lebih menghancurkan kaum muslimin daripada 1000 mortir. Satu wanita pesoleh dilepas di kaum muslimin ini lebih menghancurkan kaum muslimin itu daripada 1000 mortir. Mereka akan sibuk dengan syahwatnya, lupa segalanya. Tidak ada yang selamat dari fitnah syahwat ini. Seperti itu. Kemudian waman lam yastati, siapa yang tidak mampu menikah, maka perbanyaklah puasa. Perbanyaklah puasa. Fa inna lahu wija, maka sesungguhnya puasa ini menjadi tameng baginya. Amin. Ya, insyaallah taala kita yakini masalah puasa ini. Ya, siapa tidak mampu maka berpuasa. Yang ini dalil kata Syekh Utsaimin bahwa diharamkannya ya, istimna. Diharamkan istimna. Karena termasuk istimna ini termasuk bersenang-senang dan berlebihan. Meletakkan bukan pada tempatnya. Kalau Rasulullah SAW membolehkan istimna, maka tidak dianjurkan untuk puasa. Kalau memang dibolehkan. Ya, maka kalau tidak mampu nikah, anjurkan berpuasa. Dianjurkan berpuasa. Wala yanqutu syaitan fi ra'yihi annahu la yaqdir ala dhalik ma'a fasadi ahli zaman. Jangan ya sampai syaitan ini membisikkan kepada kita di benak-benak kita, kamu tidak mampu untuk menikah, kamu tidak mampu. Macam-macam dibisiki kesulitan dalam pernikahan. Wah, ini kalau menikah ini kan seperti mau berangkat di bahtera. Perahunya harus dipersiapkan, solarnya harus dibuatkan. Dia kiaskan dengan seperti itu, ya kacau. Dia kiaskan seperti itu. Ya ini kias-kias yang ada di masyarakat dari orang tua. Kamu tuh mau berlayar, kamu mau mengarungi bahtera, yang kamu tuh tidak ngerti di depan itu apa. Kamu siap-siap bekal, harus siap ini, siap itu. Hilang tawakalnya. Hilang tawakalnya. Jadi kalau dikiaskan seperti itu ya kias batil. Ya, kias batil yang seperti ini. Jadi seolah-olah ya, Allah tidak ada Allah SWT. Ya alhamdulillah kita punya Rabbnya Allah SWT yang selalu menjaga hamba-hambanya. Selalu menjaga hamba-hambanya. Nah. Karena kalau syaitan sudah membisikkan seperti ini akan menunda kita untuk menikah. Mengulur.
ketakutan yang luar biasa tentang menikah, nanti gimana, wah macam-macam ketakutannya. Maaf fasadi ahli zaman. Ya, bersama zaman ini sudah tambah rusak. Ya, akhirnya pergaulan bebas dan lain-lain. Lebih enak, tidak ada tanggung jawab. Begitu. Masalah semakin rumit, semakin sempit. Ya, jadi semakin lama untuk menunda nikah, ya, semakin runyam permasalahan, semakin banyak manusia rusak. Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah cukup lah. Kita sudah menjadi orang asing. Ahlus Sunnah wal Jamaah yasluhu fi fasadin nas. Orang baik dirusaknya manusia ini Ahlus Sunnah. Orang baik dirusaknya manusia ini Ahlus Sunnah cirinya. Ya, seperti itu. Karena yakinlah terhadap hadis tentang salah satu haqqillah 'ala Allah. Kita salah satu haqqi 'ala Allah Ta'ala aunuhum. Ada 3 kelompok yang menjadi hak Allah untuk menolongnya. Jadi yakinlah terhadap hadis ini. Hadis ini saya dikeluarkan oleh Imam An-Nasai. Jadi jangan takut bisikan-bisikan syaitan tadi. Kamu tidak mampu, kamu masih belum siap, kamu tidak punya rumah, kamu macam-macam bisikan ini. Dari syaitan yang syaitan, juga syaitan dari manusia juga. Kadang-kadang manusia, jangan kamu tidak mampu masih, harus begini begitu. Subhanallah. Ya, yakinlah terhadap hadis ini. Ada 3 kelompok yang hak Allah untuk menolongnya. Hak Allah untuk menolongnya. Yang pertama al-mukatab yuridul ada. Al-mukatab yuridul ada. Mukatab ini budak yang berusaha membebaskan dirinya dengan menyicil. Harga saya misalkan dia beli saya 1000 dinar. Saya mau cicil, saya mau merdeka. Gitu. Saya mau bebas. Dicicil ke ini tuannya. Setiap ini punya uang dia cicil. Dia mau memerdekakan diri. Yang ada dicatat dengan kalau lunas bebas. Ini mukatab, sudah ditulis akan bebas kalau lunas. Ya, ini Allah akan tolong dia. Allah akan tolong. Tawakal saja sudah. Saya mau bebaskan diri. Bayar begitu. Kemudian yang kedua an-nakih yabghiyal afaf. Orang yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Ya. Orang yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Ini Allah akan tolong. Ini ya kawan. Ini yang harus kita yakini. Insyaallah ditolong. Menikah untuk menjaga diri dari perbuatan keji, perbuatan kotor. Ya, insyaallah ini ditolong. Insyaallah akan ditolong. Kemudian yang ketiga mujahidu fisabilillah. Mujahid fisabilillah. Insyaallah akan ditolong juga. Nah, ada tiga hak yang Allah berhak untuk menolongnya. Mukatab yuridul ada, budak mukatab yang mau bebas. Kemudian orang yang menikah yang tujuannya menjaga kehormatan. Kemudian mujahid fisabilillah. Nah, hendaklah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau masukkan bab baru, fa in azma falyastaghfirillah azza wa jalla. Fa in azma falyastaghfirillah azza wa jalla fi dzalika yaqdiru lahu al-khaira insyaallah. Siapa yang mempunyai azam untuk menikah, maka hendaklah dia istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, liqauli sallallahu alaihi wasallam, "Idza hamma ahadukum bil amr falyarka' rak'ataini min ghairi fardhah." Siapa yang mempunyai keinginan terhadap perkara sesuatu, ini sifatnya umum. Ya, dengan menikah boleh, dengan masalah yang lain boleh. Karena masalah yang lain ini misalkan Imam Al-Bukhari sebelum memasukkan hadisnya di kitab sahihnya, beliau istikharah. Yang 7.000 hadis ini beliau istikharah. Setiap mau memasukkan beliau istikharah. Jadi beliau sudah 7.000-an istikharah minimal. Yang tadi sahih jami saya ada 7.300, dari 7.000 kali beliau istikharah. Ya, jadi dibolehkan dalam perkara yang lain. Dalam masalah nikah juga dibolehkan. Minta tolong kepada Allah SWT memilihkan untuk kita. Ya. Kemudian salatlah 2 rakaat selain salat wajib. Summa la yakun. Kemudian katakan, ini doanya. Bagi yang belum hafal nanti dihafal.
Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wastaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'alamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri aw qala fi ajili amri aw ajili faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amru syarrun li fi dini wa ma'ashi akibati amri aw qala fi ajili amri aw ajilihi fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur li al-khaira haitsu kuntu thumma ardini bihi. Subhanallah, ini doa ini sangat baik untuk dihafal, diucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya memilih, sesungguhnya saya memilih kepadamu dengan ilmumu, dan saya minta kemampuan kepadamu dengan segala kemahakuasaan engkau. Wa as'aluka min fadlikal 'azim, dan saya meminta dengan maha kemuliaanmu yang agung. Fa innaka la taqdir wa la aqdir, engkau lah yang memberi keputusan dan bukan saya yang memberi keputusan, dan engkau lah yang tahu, bukan saya, dan saya tidak mengetahui, dan engkau lah yang mengetahui perkara yang gaib. Allahumma in kunta ta'lam, ya Allah, seandainya engkau mengetahui, seandainya engkau bukan sebelumnya Allah tidak mengetahui ini, ya, seandainya engkau menganggap bahwa perkara ini baik untukku dan baik untuk agamaku dan kehidupanku dunia dan akhiratnya, maka faqdurhu li, takdirkan dia untukku. Wa yassirhu li tsumma barik li fi, dan mudahkan aku untuknya, kemudian berkahilah saya, berkahilah di dalamnya. Ini menunjukkan bahwa istikharah ini yang dirajihkan adalah sudah ada pilihan. Bukan ada dua pilihan baru kita istikharah, ini salah. Sudah ada pilihan, ya, misalnya kalau masalah pernikahan, sudah ada fulanahnya, sudah ada fulanah yang sudah cocok, fulanah, ya, baru kita istikharah, meminta Allah kepada Allah, ya, dengan ini. Seandainya ini boleh disebutkan nama, ya. Fa in kunta ta'lam anna hadzal amr, seandainya engkau menganggap bahwa fulanah ini baik untukku, misalkan, dan untuk agamaku dan kehidupanku dunia dan akhiratku, maka takdirkanlah dia untukku. Faqdur hali, dirubah ini, ya, boleh dirubah. Faqdur hali, maka takdirkan dia untukku, ya, kemudian mudahkan aku urusanku, kemudian berkahilah di dalamnya, seperti itu. Jika perkara ini kau anggap jelek, maka terhadap agamaku dan kehidupanku dunia dan akhiratku, palingkan dariku dan palingkan dia dariku, palingkan aku darinya. Ya, kalau sudah Allah yang ngatur, nanti tidak ada permusuhan, insya Allah. Tidak ada permusuhan. Allah yang ngatur, dipalingkan. Insya Allah tidak ada permusuhan. Waqdur li khaira, ya, takdirlah bagiku kebaikan dimanapun aku berada, kemudian ridhai aku. Seperti ini. Kemudian Nabi mengatakan usammi hajatahu, disebutkan hajatnya. Setelah itu sebutkan hajatnya, dibolehkan. Selain doa ini, ya, ini doa istikharah. Jadi istikharah sudah ada pilihan, baru antum istikharah. Kalau dua pilihan, tentukan yang satu, baru antum istikharah. Ya, seperti Syekh Imam Al-Bukhari, bukan ada dua hadis, ada satu hadis yang beliau mau masukkan, beliau istikharah. Jadi satu hadis yang beliau masukkan, beliau istikharah. Ya, seperti kita ada satu pilihan, kita istikharah. Kalau dia baik untukku, nah seperti itu. Itulah, dipaham ya? Wa tustahabbu salatul istikharah fil hazil akhir min al-lail. Dan disunnahkan salat istikharah ini bagian terakhir dari malam, sepertiga malam terakhir. Lima fi dzalika min safa'in nafs wa bu'dil mar'i amma yunazzidu alaihi salatahu. Karena di malam hari, ya, kita ketahui bersama, jiwa-jiwa ini jernih. Kalau bangun tidur, jiwanya bersih, jauh dari manusia, ya, yang akan mengganggu salatnya. Ya, dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar, yaqra'u fi raka'atil ula ba'da al-Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi tsaniyah qul huwallahu ahad. Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar mengatakan di salat istikharah ini yang dibaca di rakaat pertama setelah Al-Fatihah qul ya ayyuhal kafirun.
Rokat keduanya kul huwallahu ahad. Ya. Cuman masalahnya ya, tidak ada dalil yang tegas dalam hal ini. Tidak ada dalil yang tegas dalam hal ini. Ya. Ya, bahkan tidak ada ta'yin. Ya, penulis mengomentari bahwa tidak ada ta'yin hadis yang menunjukkan salat istighfar ini kul ya ayyuhal kafirun dan kul huwallahu ahad. Juga Ibnu Hajar Asqalani mengomentari tidak ada jalan-jalan tentang ta'yinnya surat ini yang dibaca. Jadi boleh membaca surat yang lain. Cuman kata Ibnu Hajar, ya, cuman yang disebutkan Imam Nawawi memang pas dengan keadaannya. Yaitu surat 2 ini terkenal dengan nama surah Al-Ikhlas. Surah Ikhlas. Jadi kita dalam sisi tawakal dan ikhlas pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idharul ajiz, dan menampakkan kelemahan hati. Seperti itu. Ya, tapi maksnya tidak ada. Maksnya yang sahih tidak ada. Jadi insya Allah boleh memakai surat yang lain. Boleh memakai surat yang lain. Nah, juga Imam Nawawi mengatakan wa idza istaghfara madha ba'daha lama yansaru lahu sadru. Ketika istighfar sudah lewat, nanti ikutilah apa yang mantap dalam hatinya. Ya. Ikutilah apa yang mantap dari hatinya. Sekali lagi Ibnu Hajar mengomentari, kalau yang seperti ini, kalau dari awal sudah ada yang mantap dalam hatinya, ini tidak berlaku istikharah. Jadi wallahu ta'ala alam, dua ulama ini apa? Wal mu'tamad, katanya Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, yang benarnya la yaf'al ma yansharahu bi sadru. Tidak mengerjakan apa yang ya mantap di hatinya, mimma kana lahu fi hawa qawiyan qabla al-istikharah. Yang sebelumnya sudah ada hawa yang kuat, sudah ada hawa yang kuat sebelum istikharah. Berarti yang benarnya gimana? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan ya kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Karena dua ulama berselisih, ya setelah antum istikharah kerjakan saja. Kalau memang nanti Allah batalkan, batal, gitu saja. Allah batalkan, nanti batal. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini berikutnya ini bab nazar. Sudah setengah 6. Mungkin kita lanjut besok saja. Insyaallah. Berikutnya masuk bab nazar. Cara-cara nazar. Ya, kita cukupkan dulu. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan